telah selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak masuk? Aditya Miko. Keterangannya apa? Sakit. Ini sudah berapa hari sakit? 4 hari. Sudah ada yang jenguk belum? Nah, pada pertemuan hari ini kita masih melanjutkan materi tentang teks eksposisi. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, ibu mau mengecek nih sekarang. Siapa yang masih ingat apa itu teks eksposisi? Saya Bu. Silakan. Teks eksposisi adalah karangan bersifat informasi atau pengetahuan secara ringkas, jelas, padat, dan menarik untuk dibaca. Baik, benar ya. Teks eksposisi itu adalah teks yang berisi keterangan atau informasi di mana isinya berupa pengetahuan secara ringkas dan jelas. Benar ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita juga belajar tentang ciri-ciri teks eksposisi. Ada yang masih ingat? Silakan. Ciri-ciri teks eksposisi: bersifat informatif, bersifat objektif, berisi informasi tentang pengetahuan, disertai dengan bukti-bukti yang konkret. Benar ya, berarti kalian pasti tahu apa isi pertemuan kita kemarin. Nah, tepuk tangan dulu untuk teman-temannya. Nah, pada pertemuan hari ini kita mempelajari tentang bagaimana sih cara menelaah struktur teks eksposisi. Kalian diharapkan dengan tanggung jawab santun dan percaya diri dapat menelaah struktur teks eksposisi. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ibu kan sudah memberi tugas kepada kalian untuk membaca bahan bacaan tentang struktur teks eksposisi. Sudah dibaca belum? Apa saja struktur dari teks eksposisi? Apa saja strukturnya? Tesis, rangkaian argumen, penegasan ulang. Jadi ada 3 struktur dari teks eksposisi. Kalau ini tadi ada di urutan keberapa? 2. Kemudian kalau ini tadi ada di urutan ke? 2. Kalau ini tadi ada di urutan ke 1. Kan? Jadi ada 3 struktur teks eksposisi yang dijawab oleh Egy tadi sudah sangat benar sekali. Nah, kira-kira apa sih isi dari bagian tesis itu? Siapa yang tahu? Silakan. Tesis diambil pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan secara umum tentang topik yang akan dibahasnya. Nah, tesis itu benar ya yang dikatakan Giska tadi, di sini juga sudah ditempelkan ya. Tesis itu berkaitan dengan topik permasalahan. Kemudian rangkaian argumen. Siapa yang tahu isi rangkaian argumen apa? Silakan. Rangkaian argumen berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan atau tesis yang dikemukakan sebelumnya, mengemukakan pada sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Benar sekali ya. Jadi setiap alasan yang kita sampaikan, contoh-contoh dan bukti itu kita masukkan di struktur yang kedua, yaitu rangkaian argumentasi. Selanjutnya adalah teks eksposisi. Manfaat dalam sirina bagi kesehatan sudah diketahui sejak zaman dahulu kala. Berkat manfaat yang ini, manfaat daun sirih merah bagi kesehatan sudah diketahui sejak zaman dahulu kala. Berkat manfaat yang ini, daun sirih merah digunakan secara turun-temurun di Indonesia sebagai salah satu. Jadi sekarang kita akan melihat teks eksposisi secara tertulis. Nah, bagi yang memegang LKPD-nya, Ibu minta untuk dibacakan. Silakan dibaca dulu, Nak. Lalu, Tetap memperbaiki ini lalu ini akan digunakan secara terus-menerus. Indonesia sebagai salah satu obat nasional untuk menanggapi sejumlah masalah kesehatan. silakan dibacakan, Nak, rangkaian argumennya. Rangkaian argumen. Di Indonesia daun sirih merah biasanya dikonsumsi dengan cara menyajikan air sebenarnya. Tapi bukannya langsung. Selain itu ada juga suplemen yang dibuat dari ekstrak daun sirih merah. Manfaat daun sirih merah bagi kesehatan: 1. Mempercepat penyembuhan luka. 2. Mencegah infeksi bakteri. 3. Mengobati rematik. Sekarang ke bagian penegasan ulang. Silakan, Nek, dibacakan.
dalam teks eksposisi? Ada yang tahu? Karena isi teks tersebut menyampaikan berbagai informasi berupa pengetahuan yang disertai bukti. Karena benar ya, karena teks tersebut berisi pengetahuan yang disertai oleh bukti. Nah, sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan Nak. Apakah struktur teks eksposisi itu harus berurutan? Apakah struktur teks eksposisi itu harus berurutan? Jawabannya adalah A. Nah, sekarang PKPD sudah ada ya. Di kemarin kan sudah kita bagi kelompoknya. Nah, sekarang kita akan bergabung dengan kelompok untuk mengerjakan LKPD. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Silakan Ananda buka halaman 4 di LKPD-nya. Di sana ada satu teks eksposisi yang berjudul apa judulnya? Manfaat bidang buaya. Kalian baca dulu teks tersebut. Sambil membaca, silakan Ananda tandai apakah teks manfaat bidang buaya ini. Coba lihat LKPD-nya halaman 5. Silakan kalian cek kelengkapan struktur dari teks tersebut. Ibu minta kelompok 5. Silakan. Dari yang sudah kalian diskusikan, kira-kira strukturnya lengkap? Gimana? Strukturnya lengkap. Nah, setelah kalian mengecek list kelengkapannya, tugas berikutnya adalah silakan Ananda tuangkan hasil diskusi kalian tadi ke dalam tabel selanjutnya. Silakan tuliskan paragraf mana yang kira-kira tesis, rangkaian argumen, dan penugasan selanjutnya kita akan melakukan presentasi perwakilan dari kelompok. Kelompok siapa yang mau presentasi pertama? Silakan. Kelompok merah, maju ke depan. Nah, sini dari sini. Bagian struktur tesis. Sejak zaman dulu, nenek moyang kita telah mengenal manfaat tanaman lidah buaya. Manfaat tanaman ini tidak hanya berguna untuk menyuburkan rambut, akan tetapi juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh manusia. Rangkaian argumentasi. Walaupun sejak dulu dikenal mempunyai banyak manfaat, namun tidak banyak orang yang mengetahui bahwa tanaman ini dapat dijadikan sebagai komoditas yang sangat menguntungkan. Penegasan ulang pendapat. Sudah sangat jelas lidah buaya tidak hanya bermanfaat sebagai ramuan untuk menyuburkan rambut, akan tetapi juga bisa dijadikan sebagai makanan alami yang sangat menyehatkan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Dari hasil diskusi kelompok 1. Nah, sekarang kita ke presentasi kedua. Kelompok siapa yang ingin maju untuk menyampaikan presentasinya? Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang struktur eksposisi bagian struktur tesis. Sejak zaman dulu nenek moyang kita telah mengenal manfaat tanaman lidah buaya. Manfaat tanaman lidah buaya untuk kesehatan tubuh. Rangkaian argumentasi. Walaupun sejak dulu dikenal mempunyai banyak manfaat, namun tidak banyak orang yang mengetahui bahwa tanaman ini dapat dijadikan komoditas yang sangat menguntungkan. Dan tertentu dari tanaman ini bisa dijadikan sebagai obat yang sangat baik untuk mempercepat proses penyembuhan. Lidah buaya dinilai sangat ampuh untuk mengatasi bekas luka karena cedera ataupun luka karena tembakan. Lidah buaya dapat meningkatkan pencernaan dapat membantu detoksifikasi. Penegasan ulang pendapat. Sudah sangat jelas lidah buaya tidak hanya bermanfaat sebagai ramuan untuk menyuburkan rambut, akan tetapi bisa dijadikan sebagai makanan alami yang sangat menyehatkan. Tepuk tangan untuk kelompok 2.
ini